praktik bioteknologi. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Nilputu Aisyah Diswandewi, absen 29. Perkenalkan, saya Rani Muhammad Riza Kudari, biasa dipanggil Rahaya, saya absen 41. Perkenalkan, nama saya Niman Bayu Pada Maksina, nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Iqbal Sabra Mahwira, absen 10. Bioteknologi merupakan teknologi yang memanfaatkan makhluk hidup baik sebagian atau keseluruhan untuk menghasilkan barang atau jasa, dan lazimnya ditemukan untuk kepentingan manusia. Pada praktek bioteknologi kali ini, kami akan menggunakan materi bioteknologi konvensional. Apa sih bioteknologi konvensional itu? Jadi, bioteknologi konvensional merupakan pemanfaatan mikroorganisme untuk pembuatan berbagai jenis makanan dan juga minuman dengan teknik fermentasi. Fermentasi sendiri merupakan teknik dengan cara anaerob atau tanpa menggunakan oksigen. Dan melalui praktek bioteknologi kali ini, kami akan melakukan praktek uji coba pembuatan tape ketan dengan bahan bakunya yaitu beras ketan dan pemanfaatan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Jadi ada beberapa masalah dalam praktek uji kali ini. Yang pertama adalah bagaimana mikroorganisme dari Saccharomyces cerevisiae dalam pembuatan tape ketan hijau. Kedua adalah bagaimana cara kerja pembuatan tape ketan hijau. Yang ketiga, berapa lamakah waktu yang diperlukan hingga tape ketan hijau matang. Dan yang terakhir, bagaimanakah reaksi dari proses fermentasi yang telah dilakukan. Selanjutnya, tujuan dari praktik bioteknologi ini. Yang pertama, untuk mengidentifikasi pemanfaatan mikroorganisme pada tape ketan hijau. Yang kedua, mengetahui pelaksanaan bioteknologi konvensional dan pembuatan tape ketan hijau. Yang ketiga, mengetahui hasil akhir dari pembuatan tape ketan hijau. Dan yang terakhir, menambah pengetahuan dan keterampilan dalam materi bioteknologi. Alat yang diperlukan pada praktek kali ini adalah kain saringan, kukusan, nampan, baskom, daun pisang atau kertas minyak, saringan, sendok, kap plastik, dan sarung tangan plastik. Dan bahan yang diperlukan adalah 250 gram beras ketan putih, 1 butir ragi tape, 1/4 sendok makan gula pasir, dan pewarna makanan warna hijau. Langkah kerja. A. Cuci bersih 250 gram beras ketan putih. Setelah dicuci, beras ketan direndam dengan air yang sudah dicampuri pewarna selama 2 jam. B. Saring rendaman beras ketan dengan saringan. C. Alasi kukusan dengan kain saringan. Lalu kukus beras ketan selama kurang lebih 15 menit hingga setengah matang. Pindahkan beras ketan ke baskom. D. Cuci beras ketan yang telah dikukus sambil diaduk merata. Tiriskan beras ketan hingga benar-benar tiris. E. Kukus kembali beras ketan selama kurang lebih 20 menit hingga matang. Lalu pindahkan ke atas nampan yang telah dialasi daun pisang atau kertas minyak. F. Setelah suhu beras ketan dingin, taburi ragi tape yang sudah dijemur selama 3 jam dan dihaluskan. Tambahkan pula 1/4 es daun gula pasir agar nantinya tape terasa manis. Aduk hingga rata. G. Simpan beras ketan pada kap plastik dan diamkan selama 3 hari 2 malam agar mikroorganisme di dalam ragi tape dapat bekerja melalui teknik fermentasi. Pada praktik pembuatan tape ketan hijau yang telah kami lakukan, beras ketan dapat menjadi tape ketan dikarenakan adanya tambahan ragi tape. Ragi tape sendiri mengandung berbagai asam laktat yang dibutuhkan untuk proses fermentasi tape ketan. Ragi tape juga berfungsi mempercepat proses fermentasi karena mengandung mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae, yaitu mikroorganisme yang dimanfaatkan dalam pembuatan tape ketan. Reaksi proses fermentasi atau respirasi secara anaerob seperti yang dilakukan oleh Saccharomyces cerevisiae
adalah mengubah glukosa atau gula menjadi etanol atau alkohol, karbon dioksida, dan energi. Atau dapat diartikan, Saccharomyces cerevisiae berfungsi untuk memecah karbohidrat, glukosa, fruktosa menjadi karbon dioksida dan alkohol. Maka, rasa dan tekstur yang dihasilkan adalah manis, sedikit asam, mengandung air, dan juga lunak. Jadi, kesimpulan yang dapat diraih adalah dalam pembuatan tape ketan hijau, digunakan ragi tape sebagai mikroorganisme yang dimanfaatkan dalam fermentasi tape, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Mikroorganisme tersebut memberikan reaksi kimia berupa pengubahan gula menjadi alkohol, serta karbon dioksida dan energi. Percobaan yang kami lakukan berhasil karena telah menghasilkan rasa manis dan sedikit asam, serta tekstur tape yang lunak dan berair. Sekian saja praktek pembuatan tape ketan hijau dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam proses penugasan. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.